爆炸拳，定会是我。给我开！ Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang kultivator bernama Ye Yunfei yang telah berkultivasi selama ribuan tahun dan berhasil mencapai ranah tertinggi dalam dunianya, yaitu tingkat Heavenly Emperor. Dan saat ini dia tengah bersiap untuk menerima cobaan langit sebelum naik menjadi seorang dewa sejati. Namun di tengah proses tersebut, Ye Yunfei tiba-tiba saja diserang oleh 3 kultivator misterius dan membuat tubuhnya mengalami cedera fatal. Ternyata ketiga sosok ini tidak lain adalah rekannya sendiri yang juga berada di ranah Heavenly Emperor, yaitu Tianluo, Qinwu, dan juga Youyu. Dikarenakan energi langit dan bumi terbatas, maka hanya akan ada satu orang yang bisa mencapai ranah dewa. Oleh sebab itu, jika Ye Yunfei sampai berhasil melewati malapetaka, maka kesempatan mereka untuk menjadi dewa akan hilang sepenuhnya. Meski saat ini Ye Yunfei telah gagal dalam melewati ujian, namun sebagai kaisar langit terpilih tentu saja dia tidak akan mati dengan mudahnya. Terlebih dia merupakan seorang dewa bela diri 9 matahari. Dalam kondisi terluka parah, Ye Yunfei akhirnya memutuskan untuk meledakkan diri dan menyeret ketiga pengkhianat tersebut untuk mati bersamanya. Setelah ledakan berakhir, tubuh Ye Yunfei pun melayang jatuh dan perlahan menghilang di udara. Namun di saat yang bersamaan, sebuah keajaiban pun terjadi, di mana Ye Yunfei tiba-tiba saja terlahir kembali ke masa ketika dia masih remaja. Begitu tersadar, Ye Yunfei pun sangat terkejut dan tak menyangka langit akan memberinya kesempatan kedua untuk kembali hidup. Pada masa ini, Yunfei dianggap sebagai sampah karena basis kultivasinya yang telah hancur dan menjadi sasaran para murid lainnya. Namun karena jiwa kaisarnya tidak musnah, Yunfei pun seketika merubah takdir tersebut dan membuka kembali 9 nadi di dalam tubuhnya. Kejadian ini jelas membuat para murid terkejut dan tak menyangka Yunfei kini telah berhasil memulihkan kultivasinya karena body tempering tingkat 3. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Si Xiaodi yang berada di ranah body tempering tingkat 6 pun muncul dan membuat keributan. Di masa lalu, gadis ini merupakan tunangan Yunfei yang selalu membuatnya tersiksa. Dan kedatangannya kali ini tidak lain adalah untuk membatalkan surat pernikahan di antara mereka dan mempermalukan Yunfei di hadapan semua orang. Tentu saja Yunfei sudah mengerti adegan ini dan langsung merubah keadaan, di mana dia berhasil merebut kalung Xiaodi yang menyimpan bukti perselingkuhannya dengan senior Qin An. Setelah mempermalukan Xiaodi di hadapan para murid, Yunfei pun dengan tegas memutus hubungan di antara mereka dan membatalkan surat pernikahan. Karena tak terima dipermalukan, Xiaodi pun berniat membunuh Yunfei untuk meluapkan amarahnya. Di tengah keributan tersebut, salah satu murid utama yang bernama Su Qinglua pun muncul untuk menyelamatkan Yunfei. Di masa lalu, gadis ini memiliki perasaan tulus kepada Yunfei. Namun sayang, saat itu dia terlalu fokus berkultivasi dan mengabaikan perasaannya. Oleh sebab itu, Yunfei bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Singkat cerita, karena kondisi Yunfei baru saja pulih, dia pun pergi ke salah satu toilet untuk bersembunyi sekaligus memeriksa kondisi tubuhnya. Sesuai dugaannya, kitab suci 9 matahari yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya, termasuk kekuatan jiwa Heavenly Emperor, masih ada. Dengan adanya berkah tersebut, Yunfei pun yakin mampu memulihkan kultivasinya sebagai kaisar langit dengan lebih cepat, serta membalaskan dendamnya kepada para pengkhianat yang sudah menghancurkan basis kultivasinya.
Setelah mengetahui kondisi tubuhnya, Yunfei memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Ye. Begitu sampai di pintu gerbang, kenangan masa lalu Yunfei pun seketika muncul, di mana keluarga Ye harus mengalami kehancuran akibat perbuatan keluarga Shi dan para pengkhianat klan. Bahkan kejadian itu juga merenggut nyawa kepala klan, yaitu ayah Yunfei sendiri. Sesampainya di halaman dalam, Yunfei tiba-tiba saja diserang oleh anggota klan bernama Ye Qiang yang sudah mencapai ranah body tempering tingkat 5 dan menyebabkan pertarungan tak bisa dihindari lagi. 你的位置就是我大哥的了。你的群峰输了是小蝶，我代表叶家好好死吧！如来神掌！ Di tengah pertarungan, salah satu tetua tiba-tiba saja ikut campur dan memukul mundur Yunfei. Tetua ini bernama Ye Zhongnian yang berada di ranah bumi tahap awal dan merupakan ayah dari Ye Qiang. Pada momen ini, Yunfei secara kebetulan menyadari kalau di masa lalu, tetua inilah yang sudah berkhianat dan menyebabkan keluarga Ye hancur berantakan. 恢复了，更留你不得！吴尊长，错上下去！你给我跪下！老贼，要除掉他！凌风神步，先和你讨些利息。 Di saat situasi semakin memanas, sang kepala keluarga akhirnya muncul dan memaksa Ye Zhongnian untuk mundur. Karena posisi Ye Tianpeng sebagai ketua klan, Ye Zhongnian akhirnya tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa pergi dengan rasa malu. Tak lama kemudian, tetua kedua dan anggota klan Ye pun datang menemui Yunfei dan mendengar kabar kalau nadi bela dirinya sudah kembali pulih. Yunfei pun membenarkan hal tersebut dan membuat harapan ayahnya kembali muncul. 我叶云飞回来了。 云飞哥哥，你又可以教我修炼了。 Singkat cerita, mereka lantas pergi memasuki aula pertemuan. Di sini Yunfei memberitahu masalah terkait Ye Zhongnian yang telah berkhianat dan menjalin kerjasama dengan keluarga Qin dan juga keluarga Shi untuk mengambil alih kekuasaan mereka. Karena sebelumnya Ye Zhongnian berani menyerang secara terang-terangan, Yunfei yakin dia pasti sudah mendapat dukungan dari beberapa tetua dan pastinya akan membuat onar dalam kompetisi klan yang akan diadakan 3 hari lagi. Namun masalah utama yang perlu mereka atasi sekarang adalah menerobos hambatan yang dialami Ye Tianpeng. Selama 7 tahun ini dia sudah terjebak di ranah bumi tahap menengah dan menyebabkan kepercayaan para tetua semakin menurun akan kemampuannya. Untuk mengatasi hal ini mereka membutuhkan pil Xuan Yuan tingkat 3. Sangat disayangkan keadaan ekonomi klan Ye sekarang sangat terpuruk dan tidak mungkin untuk membeli pil tersebut. Beruntung dengan pengalaman Yunfei di kehidupan sebelumnya, hal ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk diatasi. Singkat cerita, dia lantas pergi ke toko obat paling terkenal yang ada di kotanya untuk menjual sebuah resep pil obat. Namun begitu diperiksa, alkemis dari keluarga Liu pun mengatakan kalau resep ini sangatlah buruk, bahkan tidak ada bedanya dengan sebuah racun. 这哪里是单方，这是毒药啊！狗屁不通啊！ Pernyataan ini pun secara alami menimbulkan keributan yang cukup besar dan menarik perhatian sang pemilik toko yang bernama Xiao Cucu. Karena kultivasinya cukup tinggi, Yunfei pun mencoba mencari kelemahannya dan berhasil menemukan kondisi tubuhnya yang sedang terluka parah. Berkat hal ini, Yunfei pun segera melancarkan aksinya dan menyerang setiap titik yang mengalami cedera. Sesaat kemudian, Xiao Cucu pun lantas memuntahkan darah dan tiba-tiba merasakan kalau kondisi tubuhnya seketika membaik. Yunfei pun mengatakan kalau dia bersedia untuk membantu Xiao Cucu pulih dan meningkatkan kultivasinya karena bumi tahap akhir. Mendengar tawaran tersebut, Xiao Cucu pun cukup tertarik dan membawa Yunfei ke aula pertemuan untuk membahas lebih lanjut terkait masalah ini. Di sini Yunfei kembali menunjukkan resep obat miliknya dan meminta alkemis tingkat tinggi di toko tersebut untuk memeriksanya. Tentu saja reaksi alkemis ini sangat berbeda dengan penjaga di lantai bawah sebelumnya. Pandangannya seketika menyala seakan-akan telah melihat sebuah resep ajaib yang sangat luar biasa. Yunfei pun memberitahu selain dapat membantu menghapus racun di dalam tubuh, resep pil ini juga bisa membantu para kultivator berlatih dengan tenang tanpa harus memikirkan efek samping ketika mengkonsumsi pil apapun ke depannya.
Tanpa basa-basi, Yunfei pun langsung mengajukan kesepakatan di mana keuntungan dari penjualan pil ini nantinya akan dibagi rata sebanyak 50%. Tentu saja Xiao Cucu sangat tertarik dengan tawaran ini dan memberikan Yunfei uang muka sebanyak 10.000 batu spiritual. Tidak hanya itu, dia juga memberikan plat tamu istimewa termasuk cincin ruang kepada Yunfei sebagai tanda kerjasama mereka. Setelah menyelesaikan kesepakatan tersebut, Yunfei lantas pamit dan akan memberikan obat penawar yang sudah dia janjikan dalam waktu 3 hari. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dan kompetisi klan Ye pun akhirnya dimulai. Pada saat ini, seluruh anggota klan, baik para tetua maupun generasi muda, telah berkumpul di arena dan bersiap untuk memulai kompetisi. Sesuai aturan klan, siapapun yang berhasil menang dalam kompetisi ini akan diangkat sebagai murid inti dan mendapat bimbingan khusus dari klan. Untuk mempersingkat waktu, Ye Tianpeng lantas mengumumkan bahwa kompetisi secara resmi dimulai. Sesaat kemudian, Ye Qiang pun naik ke atas arena dan menantang seluruh murid untuk memperebutkan gelar juara. Dengan status ayahnya sebagai tetua, Ye Qiang benar-benar arogan dan menganggap murid lain sebagai pecundang. Karena Yunfei belum juga muncul, para murid lain pun akhirnya maju satu persatu ke atas arena dan memulai pertarungan. 出来呀！本少爷在这儿等着。哎呀！下一个，滚下去！那以后叶家大少爷可就是我叶强了。 Tidak disangka kultivasi Ye Qiang telah meningkat ke ranah body tempering tingkat 6 dan berhasil mengalahkan setiap murid yang naik ke atas arena. Hal ini sontak menarik perhatian para tetua dan berniat untuk menambah sumber daya pelatihannya. Di sini Ye Zhongnian pun mulai menunjukkan watak aslinya dan terus membahas kultivasi Yunfei yang sudah hancur untuk memancing amarah ketua klan. Tidak hanya itu, tetua lainnya juga telah berdiskusi dan memutuskan untuk memilih kembali penerus keluarga Ye melalui hasil pertandingan kali ini. Jika Yunfei ingin mempertahankan posisinya sebagai tuan muda, maka dia harus membuktikan kualifikasi yang dia miliki dan mengalahkan semua penantang yang ada. Sementara kompetisi masih terus berlangsung, Yunfei kini masih berada di ruang alkimia untuk menyelesaikan pembuatan pil Suan Yuan tingkat 3. Selain untuk membantu terobosan ayahnya, pil ini akan diberikan kepada Xiao Cucu sesuai janji Yunfei sebelumnya. Setelah menyelesaikan proses alkimia, Yunfei lantas merenung sejenak dan memikirkan cara untuk bisa memenangkan kompetisi. Dengan ranah kultivasinya sekarang, dia tentu akan kalah jika sampai berhadapan dengan murid yang cukup kuat. Oleh sebab itu, Yunfei akhirnya memutuskan untuk melatih sebuah teknik jiwa yang dapat menyerang secara langsung ke dalam jiwa manusia. Teknik ini disebut sebagai jarum penggerogot jiwa. Di tengah pelatihan, salah seorang pelayan tiba-tiba saja masuk ke ruang alkimia untuk melaporkan kondisi Xiao Yu yang sedang disiksa oleh beberapa penjaga. Hal ini sontak membuat pelatihan Yunfei terganggu dan menyebabkan Yunfei mengalami serangan balik. Ternyata semua itu sengaja dilakukan atas perintah dari tetua Zhongnian. Jika Yunfei tidak muncul ke atas arena, maka bisa dikatakan kalau dia telah menyerah dan sepenuhnya melepaskan posisi sebagai tuan muda. Dikarenakan Yunfei masih belum juga datang, adik seperguruan Yeshu akhirnya naik ke atas arena untuk mengulur waktu. 当相互扶持，别张口闭口废物。果然叶元飞是个废物。14招。 Tepat sebelum Yeshu menerima serangan fatal, Yunfei tiba-tiba saja muncul dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Hal ini sontak membuat tetua Zhongnian terkejut mengingat bocah ini seharusnya sedang terluka parah. Setelah mengalahkan Ye Qiang, Yunfei pun menunjukkan kekuatannya yang sudah meningkat ke ranah body tempering tingkat 6. Para tetua jelas terkejut akan peningkatan ini, mengingat 3 hari yang lalu Yunfei masih berada di tingkat ketiga. Kejadian tersebut secara alami membuat para tetua yang berkhianat merasa sangat terganggu. Beruntung rencana mereka masih belum berakhir dan menunjukkan kartu truf terakhir mereka,
yaitu dengan menurunkan Ye yang sudah mencapai body tempering tingkat 9. 我要把你打成真正的废物！王石啸天！ Setelah menerima serangan pamungkasnya, Ye dan para tetua pun yakin kalau Yun Fei pasti sudah mati. Karena tak ada lagi alasan, tetua Zhongnian pun akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya yang sudah mencapai ranah bumi tingkat menengah dan berniat untuk merebut posisi ketua klan secara paksa. 叶家就是我的了！哎呀， 把家主的位置交出来吧！滚开！ Di saat perdebatan semakin memanas, Yun Fei yang dikira telah mati tiba-tiba saja muncul dan membuat situasi kembali berubah. Ternyata sebelumnya dia hanya berpura-pura mati untuk menunjukkan niat busuk mereka semua. Karena semuanya sudah terungkap, Yun Fei tak lagi menahan diri dan pertempuran puncak pun akhirnya dimulai. 去死吧！凌风神步！ 记忆，是神针。 Setelah menghabisi Ye, Yun Fei pun segera pergi ke hadapan tetua Zhongnian dan bersiap untuk membuat perhitungan dengannya. Di hadapan seluruh anggota keluarga, Yun Fei pun memperlihatkan kebusukan tetua Zhongnian termasuk rencananya untuk merebut posisi ketua dan menghasut para tetua klan. Tidak hanya itu, Yun Fei juga memberikan bukti serta saksi atas tindakan jahatnya yang sudah mencelakai Xiao Yu. Karena tak bisa lagi berbohong, si pelayan pun mengaku di hadapan semua orang kalau apa yang dikatakan oleh Yun Fei memanglah benar. Beruntung sebelumnya Yun Fei sudah mengantisipasi hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Xiao Yu tepat waktu. Tidak sampai di situ, Ye Tianpeng juga menunjukkan bukti akurat terkait kerjasama Ye Zhongnian dengan keluarga lainnya. Hal ini sontak membuat para tetua yang telah mendukungnya merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Kejadian ini jelas membuat Ye Zhongnian dipenuhi rasa putus asa. Dia sungguh tak menyangka rencana yang sudah dia bangun selama 3 tahun dengan hati-hati akan hancur di tangan Yun Fei. Karena tak ada jalan untuk mundur, Ye Zhongnian pun memutuskan untuk memakan pil rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat dan merebut kekuasaan secara paksa. Namun sayang rencananya lagi-lagi gagal dikarenakan Ye Tianpeng sudah meminum pil Suan Yuan tingkat 3 yang diberikan oleh Yun Fei dan berhasil membuat kekuatannya melonjak ke ranah bumi tahap akhir. Ye Zhongnian yang semakin dipenuhi amarah lantas menargetkan Yun Fei dan membuat pertarungan sengit kembali berlangsung. Setelah kematian Ye Zhongnian, salah satu penjaga pun tiba-tiba saja datang melapor dan memberitahu kalau beberapa kelompok sedang membuat kekacauan untuk menagih hutang. Tentu saja semua ini pasti adalah ulah Ye Zhongnian yang dilakukan secara diam-diam sebelumnya. Akan tetapi meskipun semua ini karena ulah pengkhianat tersebut, tetapi Ye Zhongnian tetaplah anggota dari klan Ye. Oleh sebab itu penguasa kota menegaskan bahwa klan Ye tetap harus melunasi semua hutang ini. Ye Tianpeng pun sedikit merenung mengingat kondisi keuangan mereka yang sedang terpuruk. Di saat situasi semakin mendesak, Xiao Cucu tiba-tiba saja muncul dan memberitahu semua orang bahwa mulai hari ini toko Linzhen miliknya resmi menjalin kerjasama dengan klan Ye. Oleh sebab itu, penguasa kota tidak perlu merasa khawatir klan Ye tidak mampu membayar hutang-hutang mereka. Di tengah pembicaraan, King Luo tiba-tiba saja muncul dan memberitahu Yun Fei bahwa dia sudah membawakan 20.000 batu spiritual untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tindakan ini sontak membuat perselisihan di antara wanita pun secara alami terjadi. Singkat cerita, setelah permasalahan tersebut berakhir, Ye Tianpeng lantas bertanya kepada Yun Fei, cara dia bisa mengetahui semua rencana Ye Zhongnian sebelumnya. Di sini Tianpeng sempat merasa curiga kalau Yun Fei bukanlah anaknya dan sudah dikendalikan oleh orang lain. Beruntung Yun Fei masih mengingat kode rahasia di antara mereka dan berhasil membuat kecurigaan ayahnya menghilang.
Namun meski masalah klannya sudah teratasi, tetapi mereka harus mempersiapkan diri dalam kompetisi perebutan tambang dengan klan besar lainnya yang akan diadakan dalam waktu dekat. Di tengah pembicaraan, sebuah pilar energi tiba-tiba saja melonjak ke langit dan berasal dari kediaman keluarga Qin. Ternyata hal ini disebabkan oleh tuan muda mereka, yaitu Qin An yang telah berhasil membangkitkan tubuh heavenly spiritual. Kebangkitan ini membuat kepala keluarga Qin yakin bahwa mereka pasti akan memenangkan kompetisi perebutan tambang nantinya. 我的目光是整个大秦地。 Di lain sisi, Yunfei yang menyadari kalau Qin An pasti akan menjadi masalah besar baginya, lantas memikirkan cara dan memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat bernama Hutan Hewan Langit untuk mencari bahan-bahan langka yang dapat membantu meningkatkan kekuatannya. Namun siapa sangka berita kepergian Yunfei ini berhasil diketahui oleh mata-mata dari 3 keluarga besar dan berniat untuk menghabisinya di tempat tersebut. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot-repot lagi ke depannya untuk mencari kesempatan agar dapat membunuh Yunfei. 你不走，地狱无门自来投。 Di sini Yesu ternyata diam-diam mengikuti mata-mata sebelumnya dan berhasil mengetahui rencana busuk tersebut. Namun sayang persembunyiannya tak bertahan lama dan diketahui oleh kepala keluarga Qin. Beruntung di tengah pengejaran, Su Qingluo muncul dan berhasil untuk menyelamatkannya. Setelah tiba di tempat aman, Yesu pun memberitahu rencana busuk 3 klan besar dan bergegas kembali untuk memperingatkan Yunfei. 多谢你出手相救，我先走了。 Namun sayang Yunfei dan kedua pelayannya ternyata sudah pergi dan memasuki wilayah hutan binatang langit. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Yunfei akhirnya tiba di kota Peraja yang dibangun mengelilingi hutan binatang langit. Kota ini dikenal sebagai tempat jual beli bahan obat langka dan juga senjata kualitas tinggi. Sambil berkeliling, Yunfei pun memerintahkan kedua pelayannya untuk mencari senjata yang cocok. Tak lama kemudian, Yunfei secara kebetulan melihat senjata tingkat tinggi yang disebut emas hitam kehampaan. Ternyata pemilik senjata ini terpaksa menjualnya demi biaya berobat sang ayah yang sedang sekarat. Namun dikarenakan harga jualnya yang terlalu tinggi, semua orang pun menduga kalau ini pasti adalah senjata palsu. Tanpa pikir panjang, Yunfei pun bersedia membeli belati tersebut dengan harga 10.000 batu spiritual. Namun sebelum itu, Yunfei berniat untuk menyembuhkan sang ayah terlebih dahulu. Perlu diketahui, selain dijuluki sebagai Heavenly Emperor 9 Matahari, Yunfei juga memiliki gelar sebagai Master Obat di kehidupan sebelumnya. Dan benar saja, hanya dengan beberapa sentuhan, sang ayah pun seketika tersadar dan perlahan membaik. Tepat 谢谢公子，谢谢恩人。 你父亲已经没有答案。 ketika Yunfei akan pergi, seorang tetua tiba-tiba saja muncul dan berniat untuk merebut belati tersebut. Sosok tetua ini memiliki kekuatan ranah bumi tahap akhir dan merupakan pengawal pribadi putra ketiga Perdana Menteri saat ini, yaitu Xiao Wuhan. Identitas ini jelas membuat semua orang merasa takut. Namun siapa sangka Tuan Muda Wuhan justru memiliki sikap yang berbanding terbalik dan sangat menyerupai wanita. 我觉得他比你更适合练那个千角白眉剑。给我站住！有本事再我了！本少是纯爷们儿，纯。 Di lain sisi, Yunfei tak begitu memperdulikan identitas mereka dan tetap membawa pergi belati tersebut. Dikarenakan Yunfei menolak, Tuan Muda Wuhan pun merasa sangat kesal dan memerintahkan tetua Lin untuk menghabisi mereka semua. Meski memiliki jiwa Heavenly Emperor, tetapi dengan ranah Yunfei sekarang, dia tak bisa mengaktifkan kekuatannya dan hanya bisa mundur untuk sementara waktu. Sesampainya di wilayah hutan, Yunfei pun memutuskan untuk memburu binatang iblis sekaligus menguji kemampuan belati emas kehampaan. Di tengah perburuan, Yunfei tak sengaja berpisah dengan kedua pelayannya dan akhirnya tiba di sebuah aliran sungai. Dari kejauhan, Yunfei pun melihat sebuah tanaman langka yang disebut sebagai bunga 7 ilahi. Namun sayang, tempat ini sudah dipenuhi para ahli tahap bumi, termasuk Tuan Muda Xiao Wuhan yang berselisih dengan Yunfei sebelumnya. Sesaat kemudian, para ahli yang hadir pun melesat dengan kecepatan penuh dan bersaing untuk mendapatkan tanaman langka tersebut.
Akan tetapi hal ini tak semudah seperti yang mereka pikirkan, di mana monster penjaga yang berada di tingkat 9 tiba-tiba saja muncul dan membantai mereka satu persatu. Kejadian ini sontak membuat persaingan menurun dan hanya menyisakan beberapa ahli tingkat bumi tahap akhir. Dikarenakan monster penjaga ini terlalu kuat, Tetua Lin lantas menyarankan kepada para ahli yang tersisa untuk bekerja sama dan mengalahkan buaya tersebut. Karena tak ada pilihan lain, mereka semua pun akhirnya setuju dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyegel monster penjaga ini. Di saat semua orang terkunci dalam formasi penyegel, Tuan Muda Wuhen pun memanfaatkan kesempatan tersebut dan berniat mengambil bunga 7 ilahi seorang diri. Namun sayang di tengah perjalanan, Yunfei tiba-tiba saja muncul dan mengambil keuntungan dari mereka semua. Alhasil tanaman langka yang diperebutkan oleh semua orang, kini justru berada dalam genggaman Yunfei. Setelah berhasil merebut bunga 7 ilahi, Yunfei pun bergegas kembali memasuki hutan. Namun di sini dia tiba-tiba saja diserang oleh kelompok pembunuh bayaran yang dikirim oleh 3 klan besar. Kelompok ini disebut sebagai pasukan bayaran Yinfeng yang terdiri dari 5 anggota. Dengan kerjasama yang luar biasa, mereka pun berhasil menjebak Yunfei ke dalam formasi penyegelan. Namun di sini Yunfei terlihat begitu santai dan yakin kalau formasi tersebut tak akan bertahan lama. Dan benar saja, tak lama kemudian monster buaya tingkat 9 tiba-tiba saja muncul di tempat tersebut dan langsung menghancurkan formasi yang mengurung Yunfei. Berkat hal ini, Yunfei pun memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Namun di sini pasukan Yinfeng masih terus mengejarnya tiada henti dan secara kebetulan melewati Tuan Muda Wuhen dan membuat masalah semakin besar. Dengan adanya Tetua Lin, Yunfei kini benar-benar kesulitan untuk melawan dan akhirnya terkena serangan fatal hingga terjatuh ke dalam jurang. Su Qingluo yang sebenarnya khawatir dengan kondisi Yunfei tiba-tiba saja muncul di tempat tersebut dan terjun ke dalam jurang bersamanya. Meski saat ini mereka kehilangan jejak Yunfei, tetapi Tetua Lin yakin mereka pasti akan melewati jalan utama jika berhasil selamat. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk pergi dan menyergap mereka. Sementara itu, Yunfei dan juga Qingluo yang terjatuh ke dalam jurang ternyata berhasil selamat. Di tempat yang sunyi dan tenang ini, momen romantis pun secara alami terjadi di antara mereka berdua. Wah, 好漂亮！ 此生都愿与你相守。 Namun dikarenakan Yunfei masih terluka parah, dia pun segera memurnikan ramuan obat untuk memulihkan kondisinya sekaligus melatih teknik penyatuan darah iblis langit. Di lain sisi, kedua pelayan Yunfei yang masih mencari keberadaannya secara tak sengaja bertemu dengan dua anggota pasukan Yinfeng. Beruntung di sini Yesu datang menyusul dan berhasil menyelamatkan mereka tepat waktu. Kembali ke dasar jurang di mana dua anggota yang tersisa berhasil menemukan tempat persembunyian Yunfei dan berniat untuk menghabisinya. Dikarenakan Yunfei masih belum menyelesaikan pelatihan, Qingluo pun terpaksa menghadapi mereka berdua untuk mengulur waktu.
Tepat ketika situasi benar-benar mendesak, Yunfei akhirnya berhasil menempa darah iblis langit dan seketika membalikkan keadaan. Setelah menghabisi mereka berdua, Yunfei pun seketika teringat kedua pelayannya dan bergegas membawa King Luo pergi meninggalkan tempat tersebut. Begitu menemukan keberadaan mereka, Yunfei pun langsung menghadang pasukan Yin Feng yang tersisa. Menyadari kalau kekuatan Yunfei kini telah meningkat pesat serta semua rekannya telah mati, mereka pun sontak dipenuhi rasa takut dan memutuskan untuk pergi. Berhubung semua masalah telah berakhir, Yunfei dan yang lainnya pun akhirnya kembali ke kediaman keluarga Ye. Sesampainya di sana, Xiao Cucu sudah menunggu di depan pintu gerbang dengan penuh rasa kegelisahan. Begitu Yunfei tiba, dia pun segera meminta bantuan untuk menyelamatkan nyawa kakaknya. Namun sesampainya di ruangan kamar, Yunfei tiba-tiba saja diserang oleh seorang tetua karena menganggapnya sebagai orang asing. Tetua ini merupakan pelindung dari kakak Xiao Cucu yang bernama Tetua Niu dan memiliki kultivasi di ranah langit. Meski di sini Xiao Cucu sudah memberitahu identitas Yunfei, tetapi Tetua Niu sama sekali tak menganggap keberadaannya. Terlebih kekuatan Yunfei masih terlalu lemah, bahkan belum mencapai tingkat bumi. Namun berhubung kondisi Tuan Muda sudah semakin parah, Xiao Cucu pun mencoba menenangkan situasi dan meminta Tetua Niu agar percaya dengan kemampuan Yunfei. Dalam sekejap, Yunfei pun bisa melihat dengan jelas racun ganas yang terus menyerang tubuh Tuan Muda mereka. Melihat kemampuan tersebut, Tetua Niu pun seketika terkejut dan segera menanyakan kondisi Tuan Muda. Yunfei pun menjelaskan bahwa racun ini disebut lipan kehampaan yang dapat menghancurkan tubuh tanpa disadari oleh siapapun. Jika tidak segera diobati, Tuan Muda kemungkinan akan mati dalam waktu 3 hari lagi. Beruntung Yunfei adalah seorang master obat, sehingga racun ini dapat diatasi sepenuhnya. Mendengar hal itu, Tetua Niu yang awalnya meremehkan Yunfei pun seketika merubah sikapnya dan benar-benar memohon maaf atas kejadian sebelumnya. Dia sangat berharap Yunfei masih bersedia untuk menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Singkat cerita, Yunfei lantas memulai proses pengobatan dan perlahan menekan beberapa titik akupuntur untuk mengeluarkan racun tersebut. Sesaat kemudian, lipan kehampaan pun berhasil dikeluarkan dan kini Tuan Muda hanya perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisinya. Setelah tersadar, Xiao Cucu pun memperkenalkan Yunfei kepada Tuan Muda dan membuat hubungan mereka menjadi sangat dekat layaknya saudara. Melihat kemampuan Yunfei dalam alkimia sangatlah tinggi, Tuan Muda pun menawarkannya untuk pergi ke kota kekaisaran dan menjalani kehidupan baru. Namun dikarenakan masih ada banyak hal yang perlu Yunfei urus, dia pun berniat membahas masalah ini di lain waktu dan bergegas pamit untuk pergi. Xin lalu berpindah ke kediaman keluarga Qin. Terlihat dua anggota pasukan Yin Feng yang sebelumnya melarikan diri kini tengah melapor pada ketua mereka bahwa misi pembunuhan Yunfei telah gagal. Berita ini sontak membuat dua kepala klan lainnya cukup terkejut dan menduga kalau Yunfei pasti sudah melakukan terobosan baru. Namun di sini tetua Qin memberitahu kalau anaknya sudah membangkitkan fisik heavenly spiritual, sehingga mereka tidak perlu cemas lagi dengan keberadaan Yunfei. Selain itu, tetua Qin juga memberitahu bahwa 4 sekte besar telah mengirimkan undangan untuk merekrut putranya. Oleh sebab itu, tetua Qin memanfaatkan kesempatan ini dan mengundang ke-4 sekte tersebut untuk hadir dalam kompetisi perebutan tambang dan menyaksikan secara langsung kekuatan anaknya. Singkat cerita, hari di mana kompetisi perebutan tambang pun akhirnya tiba. Saat ini seluruh perwakilan dari masing-masing keluarga pun telah hadir, termasuk Ye Qiang yang akan ikut berpartisipasi. Meski kehadirannya membuat anggota lainnya merasa kesal, namun dikarenakan kompetisi kali ini mengandalkan kerjasama tim, mereka semua pun mengesampingkan dendam pribadi dan siap untuk maju sebagai perwakilan dari klan Ye. Tak lama kemudian penguasa kota lantas membuka acara dan memberitahu bahwa ada sedikit perubahan dalam kompetisi kali ini.
Berhubung beberapa hari yang lalu telah muncul tubuh heavenly spiritual dari keluarga Qin, mereka pun memutuskan untuk meningkatkan tingkat kesulitan dan memilih Gunung Utara sebagai lokasi kompetisi. Siapapun yang berhasil menancapkan bendera klan pertama di puncak gunung tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang. Selain itu, para peserta juga diperbolehkan menyerang satu sama lain dan kematian di tempat ini tidak akan menjadi masalah. Jika bendera klan yang mereka bawa sampai rusak, maka kelompok tersebut akan dinyatakan gugur dalam kompetisi ini. Untuk mempersingkat waktu, penguasa kota pun secara resmi memulai kompetisi dan meminta para tetua klan untuk menyerahkan bendera masing-masing kepada perwakilan mereka. Namun di sini Yunfei hanya menjadi anggota dan menyerahkan bendera tersebut kepada Ye Tianfeng. Kejadian ini sontak membuat ketua klan lainnya tertawa mengejek dan bertanya mengapa bukan tuan muda Yunfei yang mengambil posisi tersebut. Karena merasa klannya bukanlah ancaman, kepala keluarga Qin lantas melemparkan bendera miliknya dan memperlihatkan kekuatan sejati mereka. Singkat cerita, persaingan pun akhirnya dimulai. Setiap kelompok bergegas menyeberangi rantai baja raksasa yang tergantung di atas jurang. Sementara kelompok lain bergerak dengan kecepatan penuh, Qin An justru terlihat santai dan sama sekali tak menganggap keberadaan mereka semua. Sesuai dengan peraturan sebelumnya, semua orang pun saling menyerang satu sama lain dan membuat pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi. Yunfei, 小心！别跑！ Di tengah persaingan ketat tersebut, Ye Qiang justru ketakutan karena posisi jurang yang sangat curam, sehingga membuat seluruh ahli yang menonton tertawa puas dan mengejek kemampuan dari klan Ye. Namun tak disangka hal ini justru membantu Yunfei untuk mengatasi para pesaing dari kelompok lainnya. Sesampainya di wilayah hutan, Yunfei dan yang lain pun kembali berkumpul dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, Yunfei melihat bendera klan Xi dan merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, ternyata di sini si Xiaodi sudah menunggu kedatangan mereka dan langsung menyerang dengan ular piton raksasa yang berada di tingkat 8. Monster buas ini merupakan pemberian dari ketua pasukan Yinfeng untuk membantu menghabisi Yunfei. Dikarenakan monster tersebut sangat sulit untuk dihadapi, Yunfei lantas meminta anggota yang lain untuk mengulur waktu sementara dia akan mencari cara untuk menghabisinya. Di saat yang bersamaan, Yesu tiba-tiba saja melihat kesamaan pada Tianfeng dengan mata-mata yang dia ikuti sebelumnya. Namun karena prioritas mereka sekarang adalah mengalahkan si Xiaodi, dia pun mengesampingkan hal ini dan fokus untuk melindungi Yunfei. 就凭你们也想挡我？ 护住云飞！ Setelah mengulur waktu cukup lama, Yunfei akhirnya menemukan teknik yang cocok dan berhasil menghancurkan kendali piton raksasa tersebut. Setelah memastikan kondisi anggota lainnya, Yunfei pun berniat menyusul Tianfeng untuk menyelesaikan kompetisi. Sebelum pergi, Yesu pun memperingatkan Yunfei untuk waspada terhadap Tianfeng karena merasa ada yang tidak beres dengannya. Sementara itu, di luar arena kompetisi, perwakilan dari 4 sekte besar yang dibicarakan kepala keluarga Qin akhirnya tiba untuk melihat kemampuan Qin An. Pada saat yang bersamaan, Qin An yang sebelumnya bersikap santai, seketika terprovokasi karena wanitanya dikalahkan oleh Yunfei dan bergegas menuju puncak gunung dengan kecepatan penuh.
Melihat hal tersebut, keempat sekte pun memutuskan untuk pergi ke puncak gunung utara dan melihat pertunjukan dari tubuh Heavenly Spiritual secara langsung. Kembali ke wilayah gunung utara, terlihat klan Ye sudah hampir mencapai puncak dan hanya perlu menancapkan bendera klan mereka. Namun sayang, Qin An berhasil datang menyusul dan menyebabkan pertarungan sengit akhirnya terjadi. 叶云飞，你好大胆子！哼！力爆炸拳，定会是我！ Di tengah pertarungan, Tianfeng akhirnya menunjukkan wajah aslinya dan berniat untuk menjadi bintang utama dalam kompetisi ini. Sebagai anak sulung, Tianfeng merasa kalau posisi tuan muda serta jenius nomor 1 di klan Ye seharusnya menjadi miliknya. Oleh sebab itu, Tianfeng sangat membenci Yunfei dan memutuskan untuk bertarung dengannya. Setelah mengalahkan Tianfeng, Yunfei lantas kembali menaiki tangga dan bergegas menyusul Qin An yang sudah hampir mencapai puncak. Tepat ketika bendera keluarga Qin akan ditancapkan, Ye Qiang lagi-lagi muncul dan berhasil memberikan waktu bagi Yunfei untuk mengejar. Tidak sampai di situ, dia bahkan terus menahan Qin An sekuat tenaga dan meminta Yunfei untuk menyelesaikan kompetisi. Meskipun sempat bertingkah arogan, namun Ye Qiang tetap menjunjung tinggi harga diri klannya dan merupakan bagian dari klan Ye. Kata-kata ini secara alami membuat Tianfeng akhirnya tersadar dan akhirnya bertarung sekuat tenaga demi kemenangan mereka. Begitu melihat Tianfeng terluka parah tepat di hadapan matanya, Yunfei pun seketika berhenti untuk menancapkan bendera dan memutuskan untuk menyelamatkan kakak pertamanya terlebih dahulu. Sesaat kemudian, Yunfei lantas meminta Ye Qiang untuk segera membawa Tianfeng kembali. Situasi ini sontak membuat amarah Yunfei memuncak dan memutuskan untuk membalas dendam kepada Qin An, sang pemilik tubuh Heavenly Spiritual. Di saat yang bersamaan, perwakilan dari keempat sekte besar juga telah sampai dan siap untuk menyaksikan pertarungan puncak tersebut. Sebelum pertarungan dimulai, Yunfei akhirnya menggunakan teknik rahasia miliknya dan berhasil membuat ranah kultivasinya meningkat hingga mencapai ranah bumi tahap awal. Kemampuan tersebut sontak menarik perhatian dari keempat sekte dan membuat mereka semakin antusias dengan pertarungan ini. 今天我必杀你！很好，让我有动手的兴致。灵体在老夫面前狗屁不是！ Setelah Yunfei berhasil mendominasi pertarungan, Qin An pun cukup kesal dan akhirnya menunjukkan kemampuan fisik Heavenly Spiritual yang sebenarnya, di mana fisik ini memiliki kekuatan spiritual bawaan yang sangat kuat dan bisa menembus segala jenis pertahanan untuk menyerang secara langsung ke dalam jiwa lawannya. Namun sayang, ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh mereka semua, di mana Yunfei memiliki jiwa Heavenly Emperor yang berasal dari kehidupan sebelumnya, sehingga serangan jiwa sekuat apapun tentu tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Setelah Qin An berhasil dikalahkan, Yunfei pun segera mengambil kembali bendera miliknya dan menyatakan dengan lantang bahwa keluarga Ye secara resmi memenangkan kompetisi ini. Namun di sini salah satu perwakilan sekte merasa tidak puas dengan kemenangan Yunfei dan yakin kalau dia pasti sudah berbuat curang demi bisa mengalahkan fisik Heavenly Spiritual.
Beruntung di sini 3 sekte lainnya segera turun tangan dan langsung mematahkan opini tersebut. Bagaimanapun mereka semua menyaksikan secara langsung pertarungan antara Yunfei dan juga Qin An dan yakin kalau tidak ada kecurangan sedikit pun dalam duel ini. Tetua Ding pun hanya bisa memendam kekesalan tersebut dan memberikan tawaran kepada Qin An. Selama dia bergabung dengan pavilion Xiaoyou miliknya, Tetua Ding berjanji dia pasti bisa membuka seluruh potensi tubuh Heavenly Spiritual. Pada saat itu bukan hanya Yunfei, tetapi seluruh wilayah Kekaisaran Qin juga akan tunduk di bawah kakinya. Sementara Qin An bergabung dengan pavilion Xiaoyou, Yunfei juga mendapat tawaran dari sekte Tianyuan. Pada awalnya Yunfei berniat menolak tawaran tersebut, namun di sini tetua sekte mengatakan bahwa dunia kecil Tianling akan terbuka dalam waktu 3 bulan. Selama Yunfei bersedia bergabung dengan sekte mereka, maka tetua Qin bisa membuat pengecualian dan memberikan 1 kuota kepada Yunfei untuk memasuki dunia kecil tersebut. Tawaran ini sontak membuat Yunfei berubah pikiran, mengingat dunia kecil Tianling merupakan tempat yang sangat terkenal di dunia mereka. Selama Yunfei bisa memasuki tempat tersebut, peluang untuk meningkatkan kekuatannya sangatlah besar. Namun dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu dia selesaikan, Yunfei pun meminta waktu beberapa hari dan berjanji akan datang ke sekte Tianyuan setelah menyelesaikan semuanya. Setelah kompetisi berakhir, Yunfei lantas kembali dan merayakan kemenangan tersebut bersama seluruh anggota klannya. Para tetua yang awalnya sempat meragukan Yunfei kini benar-benar merasa bangga dengan kemampuannya. Di tengah perayaan tersebut, Yunfei lantas memberikan setiap tetua 2 pil obat tingkat tinggi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Hadiah ini tentu saja membuat para tetua merasa tidak enak mengingat benda tersebut sangatlah berharga. Namun di sini Ye Tianpeng memaksa mereka untuk menerima hadiah tersebut. Bagaimanapun hanya dengan meningkatkan kekuatan dan bekerja sama barulah keluarga Ye akan benar-benar bangkit dan mencapai kemakmuran yang sebenarnya. Mendengar hal itu, para tetua pun berjanji bahwa mulai hari ini mereka akan mengabdi sepenuhnya di bawah kepemimpinan Ye Tianpeng. Setelah semua orang menikmati perayaan tersebut, Yunfei pun perlahan berdiri dan menatap ke arah Su Qingluo. Di sini dia lantas meminta ayahnya untuk pergi bersamanya ke kediaman klan Su dan melamar gadis pujaannya yaitu Su Qingluo. Kabar gembira ini sontak membuat suasana perayaan menjadi semakin meriah. Namun bagi Qingluo, perkataan Yunfei barusan membuatnya merasa sangat malu dan akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Su Qingluo tiba-tiba saja dijemput oleh tetua klan dan beberapa prajurit. Di sini dia memberitahu bahwa Qingluo diperintahkan untuk segera kembali ke ibu kota kekaisaran untuk membahas rencana pernikahan aliansi. Sepertinya identitas Su Qingluo ini tidak sesederhana seperti yang diketahui oleh semua orang. Berita ini jelas membuat Qingluo merasa terpukul mengingat Yunfei baru saja berniat untuk melamarnya. Namun jika dia tetap bersikeras untuk tinggal, keluarganya pasti akan murka dan langsung melenyapkan seluruh klan Ye. Setelah berpikir panjang, Qingluo pun akhirnya bersedia kembali dengan syarat dia harus mengucapkan perpisahan dengan Yunfei terlebih dahulu. Sementara itu, keluarga Ye yang masih melakukan pesta perayaan, tiba-tiba saja menerima serangan dan membuat situasi di seluruh tempat berubah menjadi medan perang. Ternyata serangan ini dilakukan oleh 3 klan besar yang telah bekerja sama demi bisa melenyapkan klan Ye. Kejadian tersebut sontak membuat Yunfei cukup terkejut. Menurut ingatannya di masa lalu, 3 klan besar seharusnya datang menyerang beberapa hari setelah kompetisi berakhir. Sepertinya kemenangan Yunfei sudah mengubah jalan takdir dan membuat bencana ini datang jauh lebih cepat. Dikarenakan para tetua masih berada dalam pelatihan tertutup, kini Yunfei dan juga ayahnya pun hanya bisa bertarung sekuat tenaga dan menghadang semua musuh yang datang. Dengan jumlah musuh yang jauh lebih banyak, klan Ye benar-benar berada dalam kondisi terdesak. Terlebih pihak lawan memiliki banyak ahli kuat termasuk ketua pasukan Yin Feng yang berada di ranah langit. Bahkan saat ini Yunfei kesulitan untuk melakukan perlawanan dan merasa cukup putus asa. Apakah bencana yang dia alami di masa lalu akan kembali terjadi tepat di hadapan matanya tanpa mampu melakukan apapun?
Pada saat-saat terakhir, gelombang energi tiba-tiba saja melonjak dari dalam aula. Di sini para tetua akhirnya berhasil menyelesaikan pelatihan mereka dan membuat situasi di medan tempur seketika berubah. Berkat pil obat pemberian Yunfei, kini kekuatan para tetua berhasil melonjak ke ranah bumi tahap akhir. Barisan tersebut jelas membuat 3 klan besar terkejut bukan main dan tak menyangka kekuatan klan Ye telah berkembang secepat ini. Baru saja keluarga Ye mendapat keuntungan, situasi tiba-tiba saja kembali berubah di mana penguasa kota akhirnya muncul dan bergabung dengan 3 klan besar. Ternyata semua ini berada di bawah perintah Tuan Muda Wuhan yang sangat ingin menghancurkan keluarga Ye. Yunfei tentu sadar kalau keluarga Ye pasti akan hancur jika menghadapi kekuatan lawan yang terlalu besar. Oleh sebab itu, Yunfei memutuskan untuk memakai jalan terakhir, yaitu dengan menggunakan teknik peleburan inti secara paksa. Meskipun harga yang harus dia bayar sangatlah mahal, tetapi ini merupakan satu-satunya cara bagi Yunfei untuk bisa menyelamatkan klan Ye dari kehancuran. Berkat bantuan para tetua, Yunfei akhirnya memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan teknik tersebut dan melepaskan kekuatan spiritual Heavenly Emperor sepenuhnya. Tentu saja dengan ranah kultivasi Yunfei sekarang menggunakan kekuatan sebesar ini sangatlah membebani tubuhnya. Meskipun begitu, Yunfei tetap memaksakan diri untuk menghabisi 3 klan besar yang menyerang mereka. Di tengah pertarungan, Yunfei tiba-tiba saja mengalami serangan balik dan tak sanggup lagi untuk melepaskan kekuatan jiwa Heavenly Emperor miliknya. Kepala keluarga Qin yang melihat hal itu pun segera memerintahkan seluruh pasukan yang tersisa untuk kembali menyerang. Sementara itu, di wilayah pegunungan, King Luo kini sedang terlibat pertarungan sengit dengan Shi Xiaodi. Dikarenakan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, King Luo pun sama sekali tak menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi wanita tersebut. Kembali ke medan tempur di mana pertempuran sengit juga masih terus berlangsung. Meski jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak, namun klan Ye kini memiliki kerjasama yang sangat baik. Di bawah komando Yunfei, dia lantas memerintahkan seluruh anggota klan untuk membentuk formasi inti dan menyalurkan seluruh kekuatan mereka ke tubuh Yunfei. Sesaat kemudian, formasi pedang yang sangat kuat pun akhirnya berhasil terbentuk dan langsung menghujani pasukan musuh dengan ribuan pedang yang tak ada habisnya. Setelah 3 klan besar dikalahkan, penguasa kota pun segera bertindak dan memerintahkan seluruh pasukan untuk membentuk formasi militer dan bersiap untuk melepaskan serangan pamungkas mereka. Namun tepat sebelum serangan dahsyat ini dilepaskan, sebuah teriakan tiba-tiba saja bergema diikuti dengan kemunculan kelompok pasukan lainnya. Ternyata kelompok yang datang kali ini merupakan pasukan pangeran ketiga Kekaisaran Qin sekaligus Tuan Muda yang diselamatkan oleh Yunfei sebelumnya. Kemunculan pangeran ketiga ini sontak membuat Xiao Wuhan dipenuhi rasa takut yang luar biasa dan segera memohon ampun atas semua kekacauan yang sudah dia lakukan. Mendengar hal itu, pangeran ketiga pun lantas menegaskan bahwa Yunfei adalah orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Siapapun yang berani menyerang keluarga Ye, maka hal itu sama saja dengan menentangnya. Tidak sampai di situ, pangeran ketiga juga langsung mencabut posisi penguasa kota dan memerintahkannya untuk segera pergi dari tempat ini. Berkat otoritas yang dimiliki pangeran ketiga, bencana yang hampir saja melenyapkan klan Ye pun berhasil terselesaikan sampai tuntas. Sementara itu, King Luo yang mengamati dari kejauhan pun akhirnya merasa lega sekaligus sedih.
Sepertinya dia tidak bisa menemui Yunfei untuk mengucapkan salam perpisahan dan memutuskan untuk kembali secara diam-diam. Singkat cerita, seluruh anggota klan Ye pun segera membagi tugas untuk mengatasi kerusakan yang terjadi dan berusaha memulihkan kondisi klan mereka. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pangeran ketiga, Xiao Yu tiba-tiba saja menghampiri Yunfei dan memberikan benda peninggalan dari King Luo. Menyadari ada yang tidak beres, Yunfei pun bergegas pergi untuk menemukan keberadaannya. Setelah mencari ke setiap tempat, Yunfei akhirnya berhasil menemukan rombongan King Luo. Dengan penuh keyakinan, Yunfei pun berjanji kalau dia pasti akan menjemput King Luo secepatnya dan membuktikan kepada seluruh anggota keluarganya bahwa dia layak untuk menjadi pasangan hidupnya. Tak lama kemudian, pangeran ketiga dan yang lainnya pun datang menyusul. Di sini, pangeran ketiga lantas berterus terang dan meminta bantuan kepada Yunfei untuk membantunya mengikuti kompetisi alkemis di ibu kota kekaisaran. Tentu saja pangeran ketiga juga akan menjamin keselamatan keluarga Ye selama mereka pergi. Mendengar hal itu, Yunfei pun akhirnya setuju dan mengatakan kalau dia harus pergi ke sekte Tianyuan terlebih dahulu dan akan bertemu di ibu kota kekaisaran dalam waktu 3 bulan ke depan. Singkat cerita, Yunfei dan kedua pengawalnya pun akhirnya memulai perjalanan menuju sekte Tianyuan. Sesampainya di pintu gerbang, Yunfei lantas menunjukkan token giok yang diberikan Tetua Du untuk memasuki tempat tersebut. Namun di sini mereka justru disambut oleh beberapa murid sekte yang sedang terlibat dalam pertempuran demi memperebutkan gelar sebagai murid terbaik di sekte Tianyuan. Dikarenakan pertarungan terus berlangsung tanpa henti, kelompok Yunfei pun mencoba menghentikan mereka dan meminta petunjuk untuk menemui para tetua. Namun di sini murid sekte tersebut hanya menganggap mereka sebagai pengganggu dan langsung menyerang tanpa ampun. Yunfei yang sudah cukup lama bersabar pun akhirnya turun tangan untuk memberikan mereka semua pelajaran. Setelah melihat kemampuannya, para murid sekte pun menyadari kalau pemuda ini pasti adalah Yunfei yang sudah merebut kota untuk memasuki alam kecil Tianyin. Hal ini sontak membuat amarah mereka kembali melonjak dan langsung menyerang Yunfei secara bersamaan untuk menguji seberapa besar kekuatannya. Di tengah pertarungan, sepasang murid lainnya pun muncul dan menghentikan mereka semua. Berhubung sepasang kekasih ini memiliki akses ke dalam aula kedisiplinan, para pembuat onar tersebut pun akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil mengantar Yunfei ke tempat tujuan, Xiaolin pun menjelaskan struktur sekte Tianyuan yang terdiri dari 5 puncak dengan elemen yang berbeda-beda. Di antara kelima puncak tersebut, puncak air yang dipimpin oleh Li Yichen kini berada di posisi pertama. Semua itu bisa terjadi dikarenakan Li Yichen merupakan anggota dari pangeran pertama yang memiliki banyak sumber daya kultivasi, sehingga dia mampu membuat kekuatan puncak air meningkat dengan sangat pesat. Selain itu, sekte Tianyuan juga memiliki sebuah area terlarang yang mengunci para binatang iblis dan monster di dalamnya. Meski tempat ini telah disegel secara ketat, namun sekte tetap melarang keras para murid untuk memasukinya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di puncak emas yang akan menjadi tempat tinggal bagi Yunfei ke depannya. Setelah menunjukkan semua hal yang diperlukan, Xiaolin lantas pamit dan pergi meninggalkan mereka semua. Begitu Xiaolin pergi, Ling Tian pun menunjukkan sifat aslinya dan memaksa Yunfei untuk bertarung. Sebagai ketua di puncak emas, dia sangat ingin tahu kemampuan Yunfei sebagai orang yang sudah berani merebut kota alam kecil Tianyin dari sekte mereka. Di tengah pertarungan, Long Yingying yang sebelumnya merekrut Yunfei tiba-tiba saja muncul dan membuat semua murid segera melarikan diri. Ternyata gadis ini dikenal sebagai pembuat onar yang paling gila dalam urusan bertarung, sehingga dia tidak akan pernah melewatkan pertarungan yang terjadi di tempat ini. Kemunculan Long Yingying ini secara alami membuat pertarungan di antara mereka terus berlangsung tiada henti,
dan menyebabkan Puncak Emas mengalami kehancuran yang cukup parah. Tepat ketika situasi semakin memanas, Tetua Du akhirnya muncul dan menghentikan mereka semua. Begitu melihat kondisi Puncak Emas yang sangat kacau, Tetua Duzi pun merasa sangat kesal dan mengancam akan mengirim mereka semua ke dalam aula pendisiplinan jika mereka masih bersikeras untuk tetap melanjutkan pertarungan. Para murid pun menjelaskan bahwa semua ini terjadi dikarenakan kota alam kecil Tianyin yang diberikan secara tidak adil kepada Yunfei, sehingga menyebabkan semua murid merasa sangat tidak terima. Mendengar hal itu, Yunfei pun merenung sejenak dan akhirnya bersedia untuk melepaskan kota tersebut selama ada murid yang berhasil mengalahkannya. Tetua Duzi pun merasa sangat malu akan kejadian buruk ini dan meminta maaf kepada Yunfei. Meskipun begitu, para murid di Puncak Emas termasuk Ling Tian masih tidak menerima kehadiran Yunfei dan berjanji akan membalas kekalahan ini di masa depan.